Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswina Gisni Drizi dari program Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Pertama-tama yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Bapak Abdul Bahrudin MPD selaku Kak Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, dan yang saya hormati dosen pengampu Psikologi Pendidikan Ibu Vika Anjana MPD. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang kejenuhan dan kesulitan belajar. Di sini yang pertama ada pengertian kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar sebagai kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah, lesu yang menyebabkan munculnya lesu atau tidak bergairah dalam aktivitas belajar. Jadinya kejenuhan belajar itu ya jenuh dalam belajar, dia sudah menimbulkan rasa capek, lesu, payah, dan sebagainya. Itu dimaksud dengan kejenuhan dalam belajar. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar. Ada dua faktor. Yang pertama faktor jasmani, yang kedua faktor psikis. Kalau faktor jasmani di sini yaitu tubuh kita, tubuh berkaitan dengan tubuh. Terus yang faktor psikis yaitu mental. Jadi jasmani itu fisik, yang psikis itu mental. Yang selanjutnya di sini cara mengatasi kejenuhan belajar. Cara mengatasi kejenuhan belajar di sini ada 3. Yang pertama, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi yang pertama itu guru memilih metode yang tepat atau pembelajaran yang bervariasi supaya tidak membosankan. Yang kedua, melakukan pendekatan kepada peserta didik. Yang ketiga, melakukan evaluasi pada tiap akhir pembelajaran. Jadi setiap sudah selesai pembelajaran, maka guru di situ akan mengadakan evaluasi. Selanjutnya ada kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar sebagai suatu kondisi yang menjadi hambatan. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar sebagai suatu kondisi yang menjadi hambatan suatu tujuan dapat tercapainya sehingga perlu dilakukan usaha untuk mencapai tujuan. Jadi kesulitan belajar di sini yaitu adalah hambatan atau tidak tercapainya sebuah tujuan, maka di sini kita maka di sini perlu usaha untuk mencapai suatu tujuan. Terus yang kedua di sini ada faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor fisiologi yaitu keadaan jasmani, faktor psikologi yaitu yang pertama ada cacat mental, yang kedua ada bakat, yang ketiga ada motivasi, yang keempat ada ego, yang kelima ada inteligensi atau EQ. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal di sini yaitu yang pertama ada faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan tempat belajar. Yang ketiga di sini ada cara mengenali anak didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnosis
bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami. Yang kelima, memberikan tes kemampuan inteligensi IQ khususnya pada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang terakhir ada cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama ada dalam bidang medis yaitu terapi obat, terapi perilaku, terus psikoterapi sportif, yang terakhir pendekatan psikologis. Yang kedua, pelaksanaan di bidang pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.